Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. أحبابي في الله, ini insyaallah ini tidak lama hatam ini ya. Kita irit-irit atau gimana ini? Sebelum kita melanjutkan, kemarin ada yang ketinggalan ini ya, kelewatan atau dilewati terjemahannya kemarin itu hadits Nabi, innamas shawmu junnatun ay wiqayatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuthu wa la yajhalu fala yarfuthu wala yajhalu apa maknanya? Dan janganlah melakukan kebodohan atau janganlah melakukan hal yang bodoh. Janganlah melakukan hal yang bodoh ya. Wa in imru'un qatalahu, dan jika seseorang, mari kan memeranginya. Maksudnya itu adalah menyerangnya. Jika seorang menyerangnya, aw syatamahu, atau mencacinya, falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Tanbihun: man mata wa alaihi qada'un min ramadana sama anhu waliyuhu, fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, rawahu Muslimun, ay insya'a dzalika. Tambihun, peringatan. Man mata, man barang siapa, mata yang mati siapa man, wa alaihi, dan atas man, qada'un, qada' min ramadana, daripada bulan Ramadan, soma, maka berpuasa, anhu, dari man siapa, waliyuhu, walinya man. Barang siapa yang meninggal dan dia punya tanggungan qada, maka qada puasa Ramadan, maka boleh diganti puasanya oleh walinya. Boleh diganti puasanya oleh walinya. Ini puasa Ramadan boleh diganti oleh walinya. Adapun kalau sholat, nah ini berbeda. Kalau sholat maka tidak bisa diganti oleh walinya.
Pertama, tidak ada dalilnya. Ya. Kedua, sholat itu ibadah badaniyah. Maka sholat adalah tanggungan pribadi seseorang. Maka tidak boleh, nggak bisa diganti oleh siapapun. Ya. Jadi karena itu maka sholat ini perkara yang paling utama dalam Islam setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu perkara sholat tidak boleh dianggap remeh, tidak boleh dianggap remeh. Dan tidak bisa juga diganti dengan fidyah. Ya, ini menurut jumhur ulama, bahkan ini menurut bil ijma' ya, bahwa sholat itu tidak bisa diganti dengan fidyah. Nek sholat bisa diganti dengan fidyah lah penak ya. Jadi gak sholat aja lah, bisa diganti. Ya. Kalau misalnya kita punya orang tua meninggal punya hutang sholat, terus gimana? Ya kita doakan semoga dosa-dosanya diampuni. Pertama dia tetap tanggungannya adalah tanggungan sama dia, tanggungannya adalah ditanggung sendiri. Tapi kita sebagai anak ya kita doakan semoga ya, dosa-dosanya diampuni. Boleh tidak kita itu menyedekahkan makanan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh ya. Ya dengan kita sedekah makanan atau apapun ya, wakaf untuk ya, ruh mayit dan seterusnya, dengan harapan semoga Allah bisa mengampuni dosa-dosanya, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Masalah dosa-dosanya ya apa kata Allah, kita hanya berdoa, berusaha sebagai anak yang berbakti ya, kita berusaha mohon kepada Allah dengan wasilah itu semoga dosa-dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal dan punya tanggungan dosa seperti itu diampuni oleh Allah. Ya. Karena itu maka urusan sholat ini jangan dianggap remeh, dianggap enteng. Ya. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita ya, untuk bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya sholat. Ya. Tiga enteng. Wae sholat. Jangan sampai kita kadang kan masih ada di antara kita ini yang berat untuk melakukan sholat. Orang yang meninggalkan satu sholat itu ya. Orang yang meninggalkan satu sholat itu dengan sengaja atau sering tidak melakukan sholat itu, kalau matinya mati ya, yukhsha alaihi su'ul khatimah ya. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa satu sholat itu tidak bisa tergantikan dengan ibadah apapun. Ya. Satu sholat itu tidak bisa tergantikan dengan ibadah apapun, hatta ibadah haji yang mabrur.
ya kan? Hatta ibadah haji yang mabrur. Kita tahu ibadah haji yang mabrur itu punya fadilah yang luar biasa. Apa fadilahnya haji mabrur? Pak Ketua, coba Pak Ketua. Apa fadilahnya ibadah haji yang mabrur? Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, kata Nabi, ya kan? Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja kayaumi waladathu ummuh atau kama qala. Karena siapa yang haji tidak melakukan kekejian, tidak melakukan kefasikan, ya, hajinya diterima lah. Maka kayaumi kharaja kayaumi waladathu ummuh, seperti dia keluar seperti halnya baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya pulang dari ibadah haji, makanya apa? Seperti bayi yang dilahirkan. Artinya seperti bayi yang dilahirkan gimana? Tidak punya dosa, bersih. Ya, nggak punya dosa. Itu kalau hajinya diterima. Itu pun tidak bisa mengganti satu ibadah sholat. Ya. Makanya ojo dientengnya ya, sekali lagi jangan sampai kita menganggap remeh urusan sholat. Ya. Sholat ini termasuk ibadah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim, gampang. Ya, ibadah yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim, tidak perlu biaya. Tapi kadang kita masih berat, sebagian kita masih berat melakukannya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, termasuk orang-orang yang berat untuk melakukan sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah, puasa ini, kalau puasa ini ada dalilnya bahwa kalau mati meninggalkan hutang puasa, qadha puasa Ramadan boleh digantikan oleh walinya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, maka dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa Rasul? Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Man, barang siapa mata, yang meninggal siapa man, wa alaihi, dan atas man siyamun puasa, tanggungan puasa, soma maka berpuasa, anhu dari man siapa, walihu walinya man. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ai insya'a dzalika, yakni insya'a jika berkehendak siapa waliyuhu dzalika terhadap hal itu. Jadi kalau memang walinya mau menggantikan puasanya, maka diperbolehkan. Atau ya, apa? Dibayarkan. Ya, kalau punya tanggungan puasa berarti dibayarkan fidyah. Afwan di sini iltizam sama hadis ini ya. Karena fidyah itu ada apa, kemarin kita menjelaskan apa, orang yang meninggalkan puasa itu ada beberapa sebab ya, dan apa yang harus dilakukan bagi orang yang punya tanggungan puasa. Ada yang wajib
qadha saja, ada yang wajib qadha ma'al fidyah, ada yang wajib fidyah saja, ya kan? Ngikuti itu ya, ngikuti itu. Kemudian kita pindah ke bab selanjutnya. Al-ayyamu allati yahrumu siyamu fiha. Kita akan bahas setelah ini. Terus sekarang tentang al-ayyam, hari-hari allati yang yahrumu haram apa as-siyamu berpuasa fiha di dalam al-ayyam atau allati. Hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, ini sebenarnya sudah maklum ini ya, kita baca aja wes. Yang pertama yaumu Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Alladzi tusalla, yang diadakan salat fihi di dalam alladzi apa salatul Id, salat Id. Dilaksanakan salat fihi di dalam alladzi apa salatul Id, salat Id. Wa huwa, yaitu al-awwal min Syawal, hari pertama atau tanggal pertama dari bulan Syawal. Jadi hari raya Idul Fitri itu kita diharamkan untuk sholat. Itu dimana pada hari itu kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat Id, ya, tanggal pertama bulan Syawal. Ini kita diharamkan untuk puasa. Yang kedua, Yaumu Idul Adha, pada hari raya Idul Adha. Sama, alladzi tusalla fi salatul Id. Alladzi yang tusalla, dilaksanakan salat fi di dalamnya alladzi apa salatul Id, salat Id. Wa huwa, yaitu al-ashir min Dzulhijjah, tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah sama saja. Boleh dibaca Dzulhijjah atau Dzulhajjah. Nah, ini kemasukan min jadi zi, ya, min Dzulhijjah atau Dzulhajjah. Kenapa di hari raya itu, baik hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita dilarang untuk puasa? Kenapa diharamkan kita untuk puasa? Karena pada hari itu adalah hari bahagia, ya, hari bahagia. Karena itu hari yang kita dianjurkan untuk bahagia di situ, maka kita diharamkan untuk puasa. Kalau hari raya Idul Fitri, bahagia jadi apa? Ya, setelah 1 bulan penuh berpuasa, nah, maka kita merayakannya. Setelah yang merayakan kemenangan, ya, merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan itu sejatinya bagi siapa yang melakukan puasa Ramadan. Kalau tidak puasa Ramadan, merayakan apa sebenarnya itu? Kemenangan dari apa itu? Ya. Merayakan kemenangan, kita yang berpuasa atau mereka yang berpuasa merayakan kemenangan setelah 1 bulan berpuasa, 1 bulan menahan diri, ya, menahan nafsu, ya, memerangi hawa nafsu, ya, sukses, ya, berhasil 1 bulan penuh. Maka pada hari raya itu kita merayakan hari kemenangan itu. Itu karepnya begitu. Karepnya. Tujuannya begitu sebenarnya. Cuma berarti apa? Hari raya Idul Fitri ini sebenarnya dikhususkan bagi mereka yang berpuasa. Tapi mereka yang tidak puasa itu ikut-ikutan hari raya. Bahkan mereka lebih apa? Lebih bahagia, lebih bahagia mereka ini, ya, ya, disi-disian tuku kelambi anyar, sarung anyar, sebuah baru, ya, rumahnya jauh-jauh sebelumnya sudah
dicat, sudah diperbarui, senangnya. Ada gak poso? Allahu Akbar ya. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. Faqad rawa maka sungguh meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata siapa Sayyidah Aisyah, naha melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini larangannya larangan tahrim. Karena larangan itu tidak selamanya menunjukkan tahrim. Kadang larangan menunjukkan makruh, ya, karoha. Ini larangan tahrim. Rasulullah melarang an saumaini dari dua puasa, yaitu yaumil fitri pada hari raya Idul Fitri wa yaumil adha dan hari raya Idul Adha. Berarti keharaman puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini binassil hadis, dengan nas hadis Rasulullah. Ya. Kalau sudah dengan nas hadis maka la kalam. Ya, apa la kalam? Tidak boleh seseorang untuk menyalahi. Ya. Tidak ada pintu ijtihad dengan adanya nas. La nassa ma'al ijtihad, ya, tidak ada nas dengan adanya ijtihad. Meskipun dia ini puasanya itu tiap hari puasa, maka hari raya Idul Fitri Idul Adha ini tidak boleh, ya, haram artinya. Kalau dia ini misalnya juga puasa, punya wiritan puasa Daud misalnya juga, maka untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari yang diharamkan itu tidak boleh puasa. Ya. Yang ketiga, ayyamut tasyriqi, puasa tasyrik. Hari-hari tasyrik, berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kenapa disebut dengan tasyrik? Karena pada hari-hari ini orang-orang Arab kala itu yujaffifuna al-lahma. Yujaffifun, at-tasyriq itu artinya mengeringkan, tajfif. Fil asal gitu maknanya. Ya. Orang Arab pada waktu itu mengeringkan daging. Jadi keringnya putih dendeng atau apa. Makanya di hari itu disebut dengan ayyamut tasyriq. Ats-tsalatsati yang tiga. Apa itu? Tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wahia dan ia ayyamut tasyriq allati yang tali, yang datang setelah yauma Idul Adha atau yang mengiringi yauma Idul Adha, hari atau yang datang, ya, boleh. Yauma Idul Adha, hari setelah hari raya Idul Adha. Jadi hari tasyrik itu adalah hari yang datang atau terletak setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tanggal 10, berarti 11, 12, 13. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin. Ayyamut tasyriqi, hari-hari tasyrik, ayyamu aklin adalah hari-hari makan, wa syurbin dan minum.
Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Karena itu maka tidak boleh puasa. Nah ini termasuk hari-hari yang untuk bahagia, hari-hari makan minum. Kemudian yang keempat, Yaumus Syakki. Yaumus Syak, hari syak, dikatakan syak itu artinya ragu, hari ragu. Tapi ini jadi istilah ya, Yaumus Syak, ya, hari syak. Syak itu artinya ragu. Kapan itu? Huwa yaumus thalathin min Sya'ban, yaitu tanggal 30 min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsa, jika berbicara siapa an-nasu, manusia, bi ru'yati hilali Ramadhan, dengan melihat hilal Ramadan, walam yashhad bihi ahadun, walam yashhad, dan tidak menyaksikan bihi terhadap hilal siapa ahadun, seseorang, au syahida, atau menyaksikan adadun, beberapa orang, mimman, dari orang, la yathbutus siyamu, la yathbutu, yang tidak tetap, apa siyamu, puasa, biqaulihi, dengan perkataannya, min fasaqatin, daripada orang-orang fasik, wa niswatin, dan orang-orang perempuan, wa sibyanin, dan anak kecil, wa nahwim, dan semacam mereka. Annahum, bahwasanya mereka, fasaqa wa nisbah wa sibyan, ra'au, melihat siapa mereka, hilal Ramadan, terhadap hilal Ramadan. Makanya disebut yang musyak itu masih ragu-ragu, karena pada hari ini belum terlihat atau tidak ada seorang pun yang melihat hilal. Makanya ini sudah masuk Ramadan apa enggak? Ya. Karena belum seseorang pun melihat hilal. Makanya syak, ragu-ragu. Jadi kalau sudah pasti berarti ya sudah enggak syak lagi. Dikatakan syak itu karena masih begitu. Ya, tanggal 30 itu masih ragu-ragu. Karena atau ada beberapa orang yang melihat hilal, tapi mereka ini diragukan, ya, diragukan kesaksian mereka, keraguan kesaksian mereka, karena mereka ini fasik, ya, karena mereka ini perempuan, karena mereka ini anak-anak, ya, fasik, anak-anak perempuan, itu kan masih diragukan, ya, masih diragukan. Karena itu maka disebut yaumus syak. Maka pada hari itu kita diharamkan untuk puasa. Faqad naha, maka sungguh melarang siapa an-nabiyyu, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an saumihi, dari berpuasa pada hari syak itu. Biqaulihi, dengan sabdanya, la taqaddamu ramadana biyaumin aw yaumaini. La taqaddamu, jangan memajukan siapa kalian Ramadana, terhadap bulan Ramadan, biyaumin, dengan satu hari, aw yaumaini, atau dengan 2 hari. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian, li ru'yati, kalau melihat hilal, wa aftiru, dan berbukalah kalian atau berhari raya kalian, li ru'yati, karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, fa in ghumma, maka jika ditutupi, alaikum, atas kalian, fa akmilu, maka sempurnakanlah oleh kalian, iddat Sya'bana, bilangan Sya'ban, 30, menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari. Nah, ini penjelasannya sudah dijelaskan sebelumnya. Nah. Yang kelima, an-nisful akhiru min Sya'ban. An-nisful akhiru, separuh terakhir. An-nisful akhiru, separuh terakhir. Min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Fala yasihhu
saumuhu, maka tidak sah apa saumuhu puasanya, illa an yasila, kecuali menyambung siapa manhu terhadap saumuhu bima, dengan sesuatu qablahu, sebelumnya. Awsama, atau puasa siapa manhu terhadap anisful akhir, ya, hu terhadap nisful akhir tadi, ya. Awsama, atau puasa terhadap nisful akhir, min qa'an qada'in, dari qada', aw nadrin, atau nadar, aw saumin, atau puasa i'tada, yang terbiasa siapa manhu terhadap saum. Yang terakhir itu haram hukumnya berpuasa di separuh terakhir bulan Sya'ban, ya, nggak sah, maka puasanya nggak sah, kecuali apa, disambung dengan puasa sebelumnya, ya, disambung dengan puasa sebelumnya. Misalnya apa? Nisful akhir itu berarti setelah nisfu Sya'ban, ya, setelah nisfu Sya'ban, ya, nisful akhir itu setelah nisfu Sya'ban itu, misalnya tanggal 15 itu pas hari apa? Hari nisfu Sya'ban, ya, tanggal 15 itu harinya hari apa? Misalnya hari Jumat, misalnya, ya, nisfu Sya'ban pas hari Jumat misalnya, maka boleh disambung setelahnya. Puasa hari Jumat itu dianjurkan untuk puasa sebelumnya dan setelahnya, gitu, ya. Atau tanggal 15 Sya'ban itu kan setelahnya apa, masuk dalam Ayyamul Bid, gitu, ya. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Atau besoknya itu pas yaitu hari Jumat itu, karena hukumnya makruh berpuasa satu hari untuk hari Jumat, gitu, ya. Maka boleh setelahnya disambung, atau hari Sabtunya misalnya itu disambung oleh sebelumnya. Atau puasanya merupakan puasa qadha. Kalau puasa qadha maka tidak ada masalah, karena itu tanggungannya, ya. Atau puasa nazar, nazar itu wajib, qadha itu wajib, nazar itu wajib, ya, maka tidak masalah. Atau puasa yang sudah menjadi kebiasaannya, boleh. Misalnya puasa Daud, misalnya, boleh. Jadi karena itu sudah menjadi kebiasaannya, maka boleh. Tapi kalau puasa Sya'ban terakhir itu sudah tidak boleh, ya. Mana yang lebih baik, puasa dahar apa puasa Daud? Puasa dahar itu puasa tiap hari setahun, ya, namanya puasa dahar, ya. Les puasa dahar apa, Les? Apa dahar itu, Les? Puasa dahar, puasa dahar rasanya, ya. Yaumud dahar, ya, Siyamud dahar, puasa setahun. Jadi tidak apa tiap hari puasa, kecuali pada hari-hari diharamkan, itu dahar. Puasa dahar itu Nabi tidak pernah menganjurkan, ya. Nabi tidak pernah menganjurkan, ya. Nabi yang dianjurkan Nabi itu adalah puasa Daud, ya. Puasa Daud itu gimana?
sehari puasa, sehari enggak. Kapan waktunya? Mulai hari kapan? Bebas, ya. Mau hari Senin dulu, ya, atau tanggal 1 mulainya, atau tanggal 2 silahkan. Tidak ada ketentuan. Apa harus ada ijazah? Tidak harus ada ijazah. Ya, dan sebagian itu jalur ijazah poso Dawud. Tidak perlu ijazah, karena itu sudah dianjurkan kanjeng Nabi, berdasarkan hadis kanjeng Nabi. Karena pernah nanya ke Syekh itu, Syekh, saya mau puasa Dawud, ada ijazah? Tidak perlu, wis poso. Ya, jadi silahkan kalau memang ada yang nganggur, ingin pahala lah ya, ingin pahala atau biar nafsunya ini, apalagi yang sudah kadaluarsa itu ya. Agar nafsunya itu syahwatnya itu bisa turun, ya, maka diturunkan dengan puasa. Di antaranya itu pakai puasa Daud, ya. Tapi puasa itu sehat, ya, puasa itu sehat, ya, ya, diet, ya, ya. Sebenarnya kalau kita mau itu bisa, ya. Kadang kita itu nafsu kita emang enggak ini. Karena saya itu pernah nyoba. Kenapa sakit waktu itu ya? Habis sakit itu kolesterol tinggi, macam-macam, ini ngebahas, akhirnya puasa Daud. Enak puasanya itu ya. Badan ini jadi enteng ya. Ya. Gara-gara corona, ya, kemudian karena corona harus makan banyak katanya itu, sehingga berhenti. Sampai sekarang belum mulai lagi. Nah, maunya iya, insya Allah. Tapi memang ya, kalau mau bisa sebenarnya, tinggal kita ya. Memang istiqomah itu berat. Ya, alhamdulillah itu keluhan waktu itu ya, keluhan sakit itu hilang. Ya, hilang semua. Alhamdulillah dengan barokahnya puasa. Ya, makanya benar bahwa puasa itu sehat. Ya, puasa itu menyehatkan. Ya, bukan puasa itu tambah bikin sakit. Ya, puasa itu menyehatkan. Ada beberapa teman kita itu yang sampai sekarang istiqomah puasanya, iri saya sih, tapi ya setiap orang punya makom sendiri, gitu ya. Pokoknya jangan istiqomah tidur aja, pokoknya ya. Istiqomah tidur itu layar tapi, ya, tidak akan bisa naik derajatnya itu. Kalau tidur aja kerjaannya, ya. Nah, kalau kita ingin diangkat derajat kita, ya harus punya wiritan khusus. Wiritan kita itu sebenarnya yang paling mudah ya ngaji tok iki wis wiritan iku rek. Ya. Ngaji tok iku wiritan sebenarnya. Ya, enggak berhenti ngaji. Enggak berhenti mencari ilmu, enggak berhenti mengajar. Itu termasuk wiritan. Nah, syukur-syukur kalau ada wiritan puasa, Senin Kamis itu wiritan juga. Wiritan itu apa sih? Sesuatu yang dirutinkan. Ya, wiritan sesuatu yang dirutinkan. Itu namanya wiritan. Ya. Kok wiritan itu turu, ini wiritan bisa nih gue, karena rutin. Tapi wiritan yang tidak
wiritan yang tidak bernilai, gitu ya. Wiritan yang tidak bernilai. Ya. Cuma oleh ilto aja. Ya les ya, les. Jangan ikut-ikutan teman yang suka tidur les. Kok malah tambah turun kamu ini. Jangan terpengaruh. Ya les ya, saksinya banyak teman-teman. Kamu berubah lebih baik lagi ya. Jangan dituruti, senang tidur itu. Ya. Pengen turut. Ya Rijal boleh. Pasti itu ngetok aja boleh. Hah? Semangat Jal, semangat. Semangat gitu. Dan alhamdulillah Irfan sekarang ini semangat. Mudah-mudahan semangat terus ya Irfan ya. Wa yundabu, dan disunahkan apa saumu sittatin min Syawal, puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ini punya keistimewaan luar biasa, tapi jarang orang itu bisa melaksanakan. Ya. Wa tundabu, dan disunahkan mutatabi'atan, bersambung, terus menerus atau mengikuti talil ida, tali yang datang setelah sittah al-ida, setelah hari raya. Disunahkan langsung, ya. Disunahkan langsung setelah tanggal 1 Syawal itu, besoknya langsung puasa 6 hari. Ya. Jadi tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 6 hari. Itu yang sunnahnya seperti itu. Dan yang afdol seperti itu. Ya. Fa in farraqa, maka jika memisah-misah terhadap sittah, hasolat, maka mendapatkan atau terjadi sunnatu sunnah. Jika dipisah-pisah, tidak harus 6 hari berturut-turut setelah hari raya, maka juga tetap dapat kesunahan. Tapi yang afdal itu adalah setelah hari raya langsung dan berturut-turut, ya. Seperti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sudah mau habis ini. Fa'an Abi Ayyuba, maka dari Abi Ayyub Al-Ansariyya, anna Rasulullah, wasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, siapa Rasul? Man shoma, barang siapa yang berpuasa, man barang siapa shoma, berpuasa seteman Ramadhana, puasa Ramadan, thumma, kemudian atba'a, mengikuti siapa manhu terhadap Ramadan, sittan, 6 hari min Syawalin, daripada bulan Syawal, kana, maka ada siyam kasiyamid dahri, seperti puasa setahun. Ini keistimewaannya luar biasa sebenarnya itu ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian setelah itu diikuti dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maksudnya itu adalah tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka puasanya ini seperti puasa setahun. Ya, itu keutamaannya.
Tapi bagi yang punya qadha, wajib qadha dulu didahulukan. Bagaimana hukumnya mengqadha puasa Syawal sekaligus qadha? Gimana hukumnya? Menurut qaul yang mu'tamad, tidak sah. Ya, menurut qaul yang mu'tamad tidak sah. Artinya kalau niat qadha ya qadha, niat puasa sunnah ya puasa sunnah, puasa Syawal ya puasa Syawal. Itu qaul yang mu'tamad, ya. Tapi menurut qaul, ada qaul lagi mengatakan bahwa sama-sama sah. Jadi kalau menggabungkan niat qadha dan Syawal, maka sah puasanya. Qadhanya dapat, ya, berarti tanggungan puasanya habis, dan juga dapat pahala Syawal. Tapi pahala Syawalnya berkurang, ya, pahala Syawalnya berkurang karena gabungan, gitu ya. Ada yang mengatakan ya dapat kedua-duanya sudah. Ya qadha dapat, Syawal ya dapat. Tanpa ada perincian seperti itu. Tapi menurut qaul yang mu'tamad itu adalah sendiri. Jadi kalau mau qadha ya qadha, Syawal ya Syawal. Tapi yang jelas bagi yang punya qadha, yang qadha wajib didahulukan, ya. Yang wajib lebih didahulukan atas yang sunnah. Wa man dakhala fi shaumi fardin adaan kana aw qadaan aw nadhran haruma qat'uhu. Wa man, dan barang siapa dakhala yang masuk siapa man fi shaumi fardin dalam puasa fardu adaan, baik itu ada kana ada apa shaum fardin aw qadaan atau qada aw nadhran atau nadhar haruma maka haram apa qat'uhu memutusnya. Ya, barang siapa yang puasa fardu, masuk dalam puasa fardu, sudah niat puasa fardu, baik itu ada maupun qadha, maka haram untuk diputus. Putus tengah jalan tidak boleh, haram. Atau nazar, ya, membatalkan, tidak boleh membatalkan, haram membatalkan puasanya. Kalau puasa fardu, baik ada atau qadha, ya, atau nazar, haram membatalkan, ya. Amma idza kana naflan jaza qat'uhu. Amma adapun idza kana, jika ada apa saum itu naflan, puasa sunnah, jaza maka boleh atau qat'uhu memutusnya, memutus nafal. Tapi kalau puasanya sunnah maka boleh membatalkan. Nah, sunnah. Sampai diundang walimaan, kamu puasa Senin Kemis, puasa Daud Senin Kemis, apa puasa sunnah, ya. Diundang walimaan, ya, niat puasa, sampai di tempat walimaan kok enak-enak, ya. Ya boleh. Apalagi misalnya kalau kita tidak mau makan, misalnya takut menyinggung perasaan tuan rumah misalnya, nah, maka kita al-afdal untuk membatalkan puasa kita, ya, al-afdal. Kalau kita tidak mau makan itu, kalau kita tidak membatalkan puasa kita, tuan rumahnya merasa tidak enak, merasa kurang apa gitu, maka al-afdal kita membatalkan. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya, ya al-afdal meneruskan puasa. Tapi itu pilihan kita, mau membatalkan atau tidak, apa terserah kita, gitu ya. Kalau puasa nek fardu nggak boleh, jangan tergoda dengan apapun, ya les, nggak boleh tergoda dengan apapun. Kalau kita puasa fardu, nggak boleh membatalkan puasa kita. Wallahu a'lam bishawab.